Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziko Fernando Augusto dengan NIM 21060198. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi satu, kalkulasi modal. Kalkulasi modal. Yang pertama itu penawaran barang dan fungsi produksi. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dan input ke dalam output. Hal ini bisa ditulis dalam bersamaan Y sama dengan F atau K dan L. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja, menentukan jumlah output tiap pekerja. Yang dikembangkan dengan Y sama dengan F, fungsi dari K. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja, atau K menentukan berapa output per pekerja, Y sama dengan F per K. Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, maka Y juga meningkat sebebar MPK unit. Fungsi produksi menjadi lebih besar ketika K naik yang menunjukkan penurunan produk marginal. Yang kedua yaitu fungsi konsumsi dan permintaan barang. Fungsi konsumsi per tenaga kerja ditulis Y sama dengan C plus I. Model Solo mengasumsikan selain mengkonsumsi sebesar C, pekerja juga memiliki simpanan sebesar S, di mana jika jumlah yang bisa dikonsumsi adalah 1, maka jumlah aktual yang dikonsumsi adalah 1 dikurangi S. Berikutnya yaitu pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Investasi, yaitu pengeluaran tempat usaha dan peralatan, dan depresiasi, yaitu menuanya modal lama menyebabkan persediaan modal menurun. Output, konsumsi, dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output di antara konsumsi dan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja, di mana I sama dengan SF fungsi K. Bersamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada dengan akumulasi modal baru. I tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk tingkat K, output T adalah F, K investasi adalah SFK, dan konsumsi adalah FKK. Pada grafik di bawah ini menjelaskan bahwa pada saat K maka depresiasi sebanding dengan investasi. Ketika investasi melebihi depresiasi, maka modal akan naik, begitu juga sebaliknya. Bagaimana simpanan mempengaruhi pertumbuhan model Solo menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil, dan tingkat output rendah. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru. Dalam model Solo, tingkat simpanan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat, namun hanya bersifat sementara sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru. Jadi, jika perekonomian bisa menjaga tingkat tabungan yang tinggi, maka akan menjaga persediaan modal dan output tetap tinggi, tapi tidak bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi selamanya. Berikutnya yaitu membandingkan steady state dan kondisi mapan. Nilai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah EMAS atau Golden Rule Level of Capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi sampai mapan,
Kita mulai dengan identitas pendapatan nasional, di mana Y sama dengan C plus I. Dan diubah menjadi C sama dengan Y kurang I. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusi nilai output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah FK, di mana K adalah persediaan modal tiap pekerja. Lalu karena persediaan modal tidak berubah, investasi sama dengan depresiasi. Substitusi FK untuk Y dan DK untuk I, maka didapatkan C sama dengan FK dikurang alfa K. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output dikurangi depresiasi. Ini menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumen. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Yang berikutnya yaitu kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan sebagai K dan konsumsi kaidah emas adalah C. Kita sederhanakan tingkat modal kaidah emas. Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal atau MPK. Kemiringan garis alfa K adalah apa? Karena dua kemiringan ini sama dengan K emas. Kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan apa? Berikutnya yaitu transisi Golden Rules, steady state. Yang pertama, jika persediaan modal terlalu besar, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang membuat tingkat tabungan menurun. Misalnya menurunkan tingkat bunga deposito. Penurunan tingkat simpanan membuat konsumsi meningkat, investasi menurun, dan secara bertahap persediaan modal menurun. Investasi menurun membuat jumlah kurang dari depresiasi. Akibatnya ekonomi tidak lagi dalam kondisi mapan. Persediaan modal yang secara bertahap menurun membuat output, konsumsi, dan investasi juga menurun. Tiga variabel akan terus menurun sampai ekonomi mencapai kondisi mapan baru. Jika modal awal terlalu kecil, jika persediaan modal terlalu kecil, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan simpanan. Peningkatan simpanan membuat konsumsi turun dan investasi naik. Investasi naik, maka akan menyebabkan persediaan modal naik secara bertahap, yang menyebabkan output, konsumsi, dan investasi naik juga secara bertahap sampai mencapai kondisi mapan. Pertumbuhan penduduk model Solo dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi, sementara perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solo untuk mencakup dua sumber lain dan pertumbuhan ekonomi. Jika kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model, kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Steady state dengan pertumbuhan penduduk seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal berpekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan D adalah tingkat depresiasi, maka D plus N dikali K adalah investasi infas atau break even investment, jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal pekerja K konstan. Agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi SFK harus mengatasi depresiasi, dan pertumbuhan populasi, yaitu D plus N kali K. Ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Perspektif alternatif terhadap pertumbuhan penduduk. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan
depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, model Solo memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan lebih rendah. Kenaikan pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari K1 kepada K2. Perubahan persediaan modal per pekerja yaitu delta K sama dengan I dikurang alfa tambah N dikali K. Model Malthusian Thomas Robert Malthus dalam bukunya An Essay on the Principle of Population as Effect the Future Improvement of Society menyatakan bahwa kenaikan populasi penduduk adalah hambatan dalam usaha meningkatkan standar hidup. Model Kemerian sementara itu Kemerian menyatakan bahwa kenaikan populasi adalah kunci dari kenaikan kesejahteraan ekonomi. Jika terdapat lebih banyak orang, maka akan terdapat lebih banyak ilmuwan, penemu, dan teknisi untuk berkontribusi dalam penemuan dan kemajuan teknologi. Baik, sekian presentasi dari saya. Salah dan maafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.